Park Chorongbit-nari adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun dari Korea Selatan. Wajahnya yang cantik sesuai dengan namanya yang berarti aku akan bersinar terang. Sayangnya karena kecantikannya, dia menjadi incaran salah satu penculik yang tidak akan pernah kita duga jika kita bertemu dengan pelakunya di jalan. Mungkin hal itu juga yang ada di pikiran Nari, panggilan untuk Park Chorongbit-nari. Di perjalanan pulang dari sekolah pada tanggal 30 Agustus 1997, ada seorang wanita yang mendekati Nari dan mengajaknya untuk pergi ke tempat yang menyenangkan. Wanita itu merupakan Jeon Hyunju yang berusia 28 tahun dan tengah dalam kondisi hamil 8 bulan. Nari yang tidak menaruh curiga akhirnya mengikuti si wanita, yang rupanya hendak menculiknya dan meminta imbalan kepada orang tuanya. Di siang hari, Ibu Nari menyadari kalau putrinya belum juga sampai ke rumah. Ketika ditanyakan pada guru dan teman-temannya, semua mengatakan kalau Nari telah pulang. Lalu ada satu teman lelaki Nari yang berkata kalau dia melihat Nari pergi bersama seorang wanita. Ibunya segera menghubungi kepolisian Seocho di Seoul yang kemudian memasang alat perekam di rumahnya. Pada sore hari, keluarga Nari mendapat telepon dari Hyunju yang mengatakan kalau Nari baik-baik saja. Lalu teleponnya ditutup sehingga polisi tidak dapat melacaknya. Keesokan sorenya, Hyunju kembali menelepon untuk meminta uang imbalan sebesar 20 juta won dan harus diantarkan ke sebuah gedung di seberang stasiun bawah tanah Myeongdong. Telepon itu berhasil dilacak oleh polisi yang mengarah kepada sebuah telepon umum di daerah Myeongdong. Tapi ketika polisi sampai di lokasi, tentu saja Hyunju sudah tidak ada di sana. Pada jam 9 malam, Hyunju menelepon lagi. Kali ini Ibu Nari sudah diminta oleh polisi untuk mengulur teleponnya. Ketika dilacak, teleponnya berasal dari sebuah kafe. Hanya perlu waktu 9 menit bagi polisi untuk sampai ke sana. Polisi segera menutup semua jalan keluar dan menahan 30 orang yang berada di dalam kafe. Salah satunya adalah seorang wanita hamil yang mengeluh kalau perutnya sakit sehingga harus ke dokter. Polisi yang tidak menaruh curiga pun akhirnya membebaskannya setelah meminta sidik jarinya. Padahal, wanita hamil itu merupakan Hyunju. Sejak hari itu, Hyunju tidak menelepon Ibu Nari lagi. Pada tanggal 3 September 1997, berita mengenai penculikan Nari akhirnya masuk ke media. Pada tanggal 11 September, seorang pria tua menelepon ke polisi dan mengatakan kalau putrinya yang sedang hamil telah menghilang dan dia mencurigai kalau putrinya terlibat dalam penculikan Nari. Polisi segera meminta orang tua itu untuk datang ke kantor polisi. Setelah diperdengarkan suara rekaman Hyunju di telepon, ayahnya mengkonfirmasi kalau itu merupakan suara putrinya. Saat pihak forensik memeriksa telepon umum di Myeongdong, didapatkan sidik jari Hyunju. Pencarian Hyunju pun langsung dilakukan, dan rupanya dia tengah bersembunyi di sebuah motel. Saat ditelusuri, Hyunju merupakan seorang wanita terpelajar yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Dia bahkan pernah mengenyam pendidikan di luar negeri dan baru menikah. Rupanya, Hyunju nekat menculik Nari sebab dia depresi dengan suaminya yang tidak mampu mencari nafkah. Di tengah himpitan ekonomi, Hyunju memutuskan untuk menculik Nari yang berpenampilan modis dan cantik, dengan asumsi kalau Nari pasti berasal dari keluarga kaya. Tapi sayang, upaya penculikannya berubah menjadi pembunuhan sebab Nari selalu menangis karena lapar dan takut. Hyunju yang gelap mata malah memberikan Nari pil tidur dan hingga tewas. Hal itu terjadi sekitar 6 jam setelah Nari diculik. Tubuh Nari ditemukan tanpa busana di dalam tas hiking di sebuah gudang penyimpanan yang dulu digunakan oleh suami Hyunju. Di luar dugaan, Hyunju sempat mengarang cerita kalau dia memiliki kaki tangan yang membantunya. Lalu ceritanya berubah dengan menuduh orang tuanya sebagai orang yang mendesaknya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan itu. Tapi karena semua orang yang mengenalnya mengatakan kalau Hyunju adalah seorang pembohong besar, dan semua bukti hanya mengarah kepada dirinya, maka Hyunju pun mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Dia melahirkan di dalam penjara pada tanggal 15 Oktober 1997, dan suaminya merelakan bayinya untuk diadopsi oleh orang lain. Jasad Nari pada akhirnya dikremasi dan ditebar di pantai Daejeon, tempat terakhir kali Nari dan keluarganya menghabiskan musim panas. Kisah Nari kemudian diadopsi ke dalam beberapa K-drama. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.